warga belajar, kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini, yakni kita akan membahas mengenai mata pelajaran yang sama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dengan tema berlomba berbuat kebaikan, dengan judul Pancasila Pribadi Bangsaku. Oke, kalian masih ingat Pancasila disahkan pada tanggal berapa? Ya, Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dicantumkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar negara yang sah. Adapun nilai sila dalam Pancasila bunyinya: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; dua, kemanusiaan yang adil dan beradab; tiga, persatuan Indonesia; empat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, di mana selain menjadi dasar negara, jadi Pancasila itu artinya 5 dasar, 5 unsur, 5 sumbi. Itu artinya Pancasila juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang mengartikan bahwasanya Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia, dan hal itu yang membedakan Indonesia dengan negara tetangga gitu. Adapun nilai-nilai yang diterapkan dalam Pancasila sendiri adalah: satu, nilai ketuhanan; dua, nilai kemanusiaan; ketiga, ada nilai persatuan; keempat, ada kerakyatan atau musyawarah untuk mufakat; dan yang kelima, ada nilai keadilan. Adapun contoh pada zaman dahulu terkait 5 sila yang Kak Mala sebutkan tadi, contoh pada zaman kerajaan Majapahit maksudnya, nilai ketuhanan terbukti dengan adanya agama Hindu dan juga Buddha yang hidup berdampingan pada saat itu. Dan yang kemudian ada nilai kemanusiaan tercermin dalam hubungan baik antara Raja Hayam Wuruk dengan raja dari negara-negara tetangga. Kemudian yang ketiga, dan nilai persatuan itu tercermin dalam Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada, di mana dia tidak akan meminum kelapa sebelum Nusantara bersatu gitu ya. Dan yang terakhir ada demikian pula dengan nilai kerakyatan, musyawarah untuk mufakat, dan juga nilai-nilai keadilan yang sudah dilakukan pada zaman kerajaan Majapahit. Oke, kita akan bedah satu persatu mengenai nilai-nilai Pancasila. Yang pertama tadi saya sebutkan adalah nilai ketuhanan atau kereligiusan. Oke, sila pertama Pancasila adalah nilai religius, yaitu keyakinan dan ketakwaan. Keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa, kuasa, Maha Adil, Maha Suci, dan Maha Sempurna. Ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia mengakui dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, karena Indonesia tidak boleh ada paham ateisme atau tidak paham yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Jadi tidak boleh ada paham anti terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Bayangkan kalau masyarakat yang tidak takut terhadap dosa, tidak takut ketika masyarakat atau salah satu saling membunuh, itu pasti akan terjadi sebuah kekacauan gitu. Jadi nilai ketuhanan ini sangat penting bagi masing-masing orang. Adapun sikap yang harus dikembangkan, yang pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, ada saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jangan sampai kalian menghendaki atas orang tersebut untuk misal kamu masuk agama ini aja biar nanti kamu ikut aku bisa gini. Nah, itu jangan sampai seperti itu, karena kepercayaan itu bukan hal yang bisa dipermainkan ya warga belajar. Oke, kita memasuki pada nilai kemanusiaan, yang mana sila kedua merupakan pengakuan manusia sebagai makhluk beradab yang memiliki cita, rasa, dan juga karsa yang tinggi. Dalam sila ini terkandung nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih sikap yang bisa dikembangkan dari nilai kemanusiaan? Satu, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Dua, saling mencintai sesama manusia. Yang
musyawarah jujur dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa atau tempo seliro terhadap teman baru ataupun teman lama ataupun siapapun. Yang kelima adalah melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama sebagai manusia yang beradaptasi. Itu juga menentukan kemanusiaan seseorang, gitu ya. Oke, langsung pada nilai persatuan. Jadi sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, itu berarti utuh, tidak terpecah belah. Juga kalian juga masih ingat terkait semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, di mana Indonesia ini memiliki banyaknya suku, agama, ras, budaya, keragaman ekonomi, keragaman banyak sekali yang bisa kebudayaan yang bisa kita lihat di Indonesia ini, mulai dari Sabang sampai Merauke ya, kita lihat dari Aceh sampai Papua ya, itu kayak baju-baju, tarian, terus budaya pernikahan dan segala macam, banyak sekali ini yang membawa persatuan di Indonesia. Gimana ya, melalui perbedaan inilah bisa membawa persatuan, kan gitu. Adanya perbedaan dapat membawa persatuan. Oke, jadi adapun nilai-nilai yang bisa dikembangkan dalam nilai persatuan. Satu, menjadikan kesatuan dan persatuan Indonesia adalah hak terpenting demi kerukunan bangsa. Ingat, jangan sampai memecah belah kerukunan bangsa. Jangan sampai ada misal kayak membuli tapi membawa ras, suku, atau yang mengandung sara, terus membuat konten-konten yang mengandung sara yang mana bisa mencederai kepercayaan mungkin, terus kebudayaan lain, itu bisa merusak persatuan bangsa kita sendiri. Dan yang kedua adalah cinta tanah air dan melahirkan jiwa rela berkorban dan berjuang demi bangsa. Kemudian yang ketiga adanya sikap gotong royong dan saling membantu. 4, bersama-sama membangun dan memajukan bangsa. Ini warga belajar, dengan kalian belajar sangat rajin, bisa pintar, bisa menghasilkan prestasi baik maupun yang prestasi akademik, itu bisa membawa teman-teman salah satu dari bentuk mewujudkan, membangun dan juga memajukan bangsa, di mana sumber daya manusia atau anak-anaknya pintar, itu bisa menjadi generasi bangsa selanjutnya, bisa mengolah negara kita. Dan yang kelima ada menghargai perbedaan sesama warga negara Indonesia. Oke, masuk pada nilai kerakyatan, yakni sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini yang disebut dengan pemerintahan demokrasi. Adapun juga pengertian dari hikmat kebijaksanaan itu menggunakan pikiran atau akal sehat, dan permusyawaratan adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat. Contohnya kayak pemilu, musrenbang, atau musyawarah negara pembangunan di desa, rapat-rapat desa, itu adalah salah satu pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk menghasilkan mufakat. Gitu, misal kayak pemilu ada capres cawapres yang sedang melangsungkan pidato untuk kampanye, untuk itu salah satu dari bentuk kebebasan berdemokrasi atau bersuara ya. Kemudian yang selanjutnya ada nilai-nilai yang bisa dikembangkan dalam sila keempat. Ada 1, mengutamakan kepentingan bersama. 2, bermusyawarah dalam hal apapun untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah dilakukan secara baik, diterima dengan akal sehat, dan menerima hasil musyawarah. 4, turut serta dalam hal apapun di dalam masyarakat. Yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral pada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan juga keadilan. Oke, memasuki pada nilai keadilan, yakni sila kelima pada nilai yang berbunyi
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia ingin mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan yang merata dalam segala bidang kehidupan, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan juga keamanan. Cita-cita ini menjadi cita-cita masyarakat yang adil makmur. Itu jadi meratanya keadilan bisa membawa kesejahteraan pada bangsa kita. Tuh, jangan sampai ada yang merasa terugikan, baik itu melalui kebijakan, peraturan pemerintah dan keputusan dari perwakilan rakyat atau DPR itu jangan sampai merugikan rakyatnya lah, gitu pokoknya. Oke, adapun sikap yang bisa dikembangkan dari nilai keadilan, yang pertama adalah mengembangkan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, gotong royong, dua bersikap adil dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang ketiga adalah menghormati hak-hak orang lain. Dan yang keempat, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Yang kelima, meninggalkan perbuatan yang dapat merugikan bangsa dan juga diri sendiri. Oke, menurut KPBI keteladanan adalah hal yang dapat ditiru. Jadi melalui 5 sila itu muncullah keteladanan yang bisa kita teladani gitu. Adapun keteladanan dalam Pancasila yang dapat ditiru yakni keteladanan dalam berkeyakinan, wujud dari pengakuan ini dengan cara memeluk salah satu agama, bisa Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha gitu. Dan yang kedua ada keteladanan dalam bersosial, yakni gotong royong, mencerminkan nilai kerukunan, kebersamaan, kerjasama dalam kehidupan sosial di masyarakat. Ini juga bisa berkaitan dengan mufakat atau musyawarah dan juga keadilan, karena bersosial itu bukan hanya pada satu individu, tapi kita bisa individu antar individu juga kelompok gitu. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian atas penjelasan Kak Mala pada pertemuan kali ini terkait nilai-nilai Pancasila. Banyak sekali yang bisa kita bahas mengenai ini. Misal ada teman-teman yang ingin bertanya, baik pada komen, dan juga terima kasih buat warga belajar yang sudah mau berpartisipasi atas video Kak Mala kali ini. Kak Mala pamit undur diri.